Orang buta tergelincir dan memukul kepalanya. Tiba-tiba, ia terbangun dan mendapati saraf penglihatannya pulih. Dia tidak sabar ingin memberitahu suaminya tentang berita baik ini. Namun, dia menemukan bekas lipstik di kemeja suaminya. Dan masih menempel rambut panjang berwarna hitam. Mendekat ke sebuah ruangan. Aroma parfum khusus menusuk hidungnya. Saat itu, dia melihat Ibuang masuk. Wanita itu mulai curiga dengan penuh kecurigaan. Karena warna lipstik di bibir Ibuang sangat mirip. Maka wanita itu memilih untuk tetap pura-pura buta. Dan sengaja memulai percakapan. Berapa usia Anda tahun ini? Apakah Anda punya anak? Maaf, Nyonya. Saya berusia 45 tahun ini. Menikah pada usia muda. Anak perempuan berusia 25 tahun. Mengetahui Ibuang sudah tua dan tidak menarik lagi. Dia berpikir suaminya tidak akan sehaus itu. Namun, untuk menghilangkan keraguan di hatinya, wanita itu mendekati Ibuang dan menciumnya. Ini mengkonfirmasi bahwa aroma parfum bukan miliknya. Dan warna rambutnya juga berbeda. Wanita itu akhirnya merasa lega. Namun ketika Ibuang mencuci pakaian suaminya, tiba-tiba jatuh satu potong kuku palsu dari dalamnya. Wanita itu memandang potongan kuku palsu berwarna pink itu dengan penuh pemikiran. Pada saat itu juga, manajer keuangannya datang untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan. Wanita itu langsung menyadari bahwa manajernya memiliki rambut panjang berwarna hitam. Saat itu, dia merasa ngeri di belakangnya. Karena setelah dia buta, dia menyerahkan manajemen perusahaan kepada suaminya dan manajer keuangannya. Jika keduanya bersekongkol, mereka bisa dengan mudah mengambil alih semua aset perusahaan. Namun manajernya telah dibesarkan oleh wanita itu, dan selalu setia padanya. Dan dia juga memperhatikan bahwa wanita itu tidak memiliki kuku palsu di tangannya. Saat itu, manajer mengatakan bahwa dia sangat tidak suka melakukan kuku palsu. Sebaliknya, asisten presiden baru yang baru datang selalu berdandan dengan sangat rapi. Barulah wanita itu teringat. Sejak kehilangan penglihatan, saya tidak pernah pergi ke kantor selama setahun lebih. Untuk memahami situasi dengan jelas, wanita itu pura-pura mengantar makanan ke kantor suaminya. Tidak disangka, dia melihat kantor suaminya terkunci. Dan tirai tertutup rapat. Wanita itu berdiri di depan pintu mendengarkan suara di dalam dengan cermat. Dan bayangan ketidaksetiaan suaminya muncul dalam pikirannya. Karyawan juga sedang banyak berbicara. Namun saat dia membuka pintu siap untuk menghadapi pria nakal itu, suaminya malah terkejut melihatnya. Kemudian para karyawan melepaskan kembang api. Sayang, selamat hari pernikahan. Apakah kamu suka kejutan ini? Tuan Guan, saya adalah asisten baru, Linda. Tadi, saya sedang berdiskusi dengan Pak Gao tentang posisi penempatan kue dan lilin. Jangan salah paham ya. Sayang, awalnya saya berencana untuk menjemputmu nanti. Tidak disangka, kamu datang sendiri. Kejutan yang telah saya siapkan belum selesai lupa. Tuan Gao dan Nyonya Guan sangat mesra. Sungguh iri. Sepertinya saya salah paham. Saatnya memberitahu suami. Sebenarnya saya bisa melihat. Suami, mataku. Kakak Guan Ying. Coba saja. Ini untuk Tuan Gao. Khusus dibuat untuk Anda. Melihat kuku manikur merah muda di tangan asisten baru, wanita teringat kuku yang sangat mirip dengan yang dia temukan sendiri. Dia memegang tangan asisten dengan serius. Tidak disangka meskipun sama-sama warna pink, namun desainnya berbeda. Maaf, saya tidak bisa melihat. Apakah saya menyakitimu? Tidak apa-apa. Baiklah, kalian bisa pergi sekarang. Saya dan istri saya akan sendirian untuk sementara waktu. Kamu juga bisa pergi. Tolong tutup pintu kantor. Sayang, kamu tidak akan mencurigai saya berselingkuh, kan? Sayang, tolong percaya saya. Hanya ada kamu di hatiku. Jika kamu merasa, asisten wanita itu, kamu tidak merasa aman ketika dia di sekitar saya. Besok saya akan meminta hire rekrut yang lain. Kamu rela? Suara asisten muda ini manja. Saya tidak bisa melihat. Semua merasa dia cerdas. Apa yang kamu katakan ini? Suamimu dan aku. Tapi ahli teh, wanita seperti apa? Tidak terlihat di sekitarku. Kesetiaanku padamu, tapi bisa dilihat oleh langit dan bumi. Gao Liangxin, benar-benar karena kecurigaanku terlalu berlebihan. Atau aktingmu terlalu bagus. Sayang, Xiao Xiao sudah 6 tahun ini. Bagaimana kalau kita punya anak lagi? Halo. Apa katamu? Dibeli 2 bulan yang lalu. Ini bukan untukku. Saya datang sekarang. Sayang, senyum dan orang-orang berkelahi di taman kanak-kanak. Sekarang aku harus pergi ke taman kanak-kanak. Aku akan meminta sopir untuk mengantarmu pulang. Apa Xiao Xiao baik-baik saja? Tidak apa-apa. Xiao Xiao baik-baik saja. Baguslah. Kamu sibuk bekerja. Aku akan mengambilnya. Sudah lama sekali aku tidak menjemput Xiao Xiao. Baiklah. Aku akan meminta sopir untuk mengantarmu ke sana. Hati-hati. Mama, akhirnya kamu datang.
Anak perempuanku sudah besar banyak. Anda adalah Ibu Xiao Xiao, bukan? Halo. Saya adalah guru taman kanak-kanak Xiao Xiao. Chen Qian. Mengapa saya merasa seperti saya pernah melihatnya di suatu tempat? Selamat pagi, Pak Chen. Panggil saya Guan Ying saja. Terima kasih telah merawat Xiao Xiao selama ini. Ini dari mana? Ini memang tanggung jawab saya. Lagi pula, saya juga sangat menyukai Xiao Xiao. Benarkah? Saya juga menyukai Guru Chen. Mama, hari ini ada yang berbicara buruk tentangmu. Pak Chen masih membantu saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan membawa Xiao Xiao pulang dulu. Baik, lebih pelan. Apakah saya harus membantu Anda? Tidak perlu lagi, Pak Chen. Saya bisa menjadi mata ibu. Sayang, kamu sudah pulang. Apakah ada tamu? Hai Bu Bai. Xiao Xiao, jadi baik ya. Pergi bermainlah. Itu saya, Kak Guan Ying. Guru yoga Anda. Sayang, kamu juga sibuk sepanjang hari. Bagaimana kalau biarkan Bu Bai datang lagi besok? Tidak apa-apa. Karena sudah datang, lanjutkan seperti biasa. Saya akan pergi mengganti baju. Ternyata selingkuhan tidak di kantor. Tapi baik Kin, saya akan pergi menemani Xiao Xiao. Saya tidak pernah melihat sebelumnya. Tidak kenal guru yoga saya. Setiap kali datang ke rumah saya, selalu mengenakan pakaian seksi seperti itu. Dengan riasan tebal. Bai Lausi begitu hebat. Saya dengar sebelumnya. Kamu tidak punya pacar. Apa yang kamu inginkan? Aku akan memperkenalkan seseorang padamu. Aku punya pacar sekarang. Bu Bai begitu berbakat. Pacarmu pasti sangat mencintaimu. Dia baik padaku. Suamiku, apakah kamu? Maukah kamu ikut dengan kami untuk berlatih yoga bersama? Tidak perlu. Saya akan pergi menemani Xiao Xiao. Sepertinya saya harus menciptakan kesempatan untuk membuat mereka santai dan menunjukkan kesalahan mereka. Sayang, kali ini nenek sakit. Saya akan pergi menjenguk sebentar. Kamu akan sibuk selama 3 hari ini. Jangan khawatir, sayang. Sampaikan salamku pada nenek. Sudah hari ketiga. Dia masih seperti biasa. Lokasi ponsel juga menunjukkan rumah dan kantor terhubung. Apakah semua ini hanya imajinasi saya? Tuan, villa Anda di sebelah timur kota. Seorang pria dan seorang wanita masuk. Namun lokasi ponsel Gao Liangxin menunjukkan masih di kantor. Tidak ada yang mengangkat telepon kantor. Gao Liangxin, kau benar-benar